Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang tanggapan kami mengenai wawancara terhadap guru di sekolah terkait pertanyaan-pertanyaan panduan yang telah tertuang pada Where to, yaitu tentang mengetahui implementasi di lapangan terkait desain perancangan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama itu saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama dimulai dari saya sendiri, Wanda Efriani Lubis. Kemudian yang selanjutnya ada, Baiklah, saya izin memperkenalkan diri dari saya, yaitu nama saya Dia Gusantia dari kelompok 2. Selanjutnya, Baik, nama saya Dita Ramadanti. Baik, saya Dwita Widyastuti. di sini sebelum memulai diskusi tentang tanggapan kami mengenai hasil wawancara, marilah kita menonton video wawancara terlebih dahulu. Berikut di video wawancara terhadap guru di SMA Negeri 51 Jakarta kami tampilkan. Selamat siang Ibu Roni dan Ibu Vero. Selamat siang. Pertama-tama terima kasih atas kerja waktunya untuk kami. Izin mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu Roni dan Ibu Vero terkait pembelajaran yang Ibu-Ibu lakukan di kelas. Nah, pertama itu apa tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Ibu Vero ya? Oh ya, baik. Tujuan pembelajaran di kelas itu adalah membantu peserta didik untuk memahami materi ajar secara lebih mendalam, juga melatih mereka untuk berpikir kritis, melatih berkomunikasi, kerjasama, berpikir logis, dan seterusnya. Masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana pendekatan yang Ibu Roni lakukan ketika penyampaian materi sehingga meningkatkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi tersebut? Baiklah, oke. Pendekatan materi yang saya gunakan adalah menerapkan metode yang variatif dan interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau pembelajaran berbasis proyek. Terus pendekatan itu tujuannya untuk memicu minat dan rasa ingin tahu peserta didik. Dan saya juga sering memberikan pertanyaan formatif yang menantang untuk merangsang pemikiran kritis mereka. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya peserta didik ini terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Ya, biasanya kita latih mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ya dengan berbasis inquiry ataupun dengan penelitian atau eksperimen sehingga bisa menuangkan cara pikir mereka secara model penelitian itu ya, berpikir kritis, logis, dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya. Mungkin yang terakhir ya untuk Bu Roni dan Bu Vero, bagaimana peserta didik ini dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting tersebut? Caranya itu panduannya itu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka dilakukan melalui refleksi berkala seperti kembali lagi ya diskusi kelompok atau penugasan yang meminta peserta didik itu untuk mengevaluasi dan merevisi pemahaman mereka terhadap ide-ide utama yang telah dipelajari. Ini dapat dilakukan nantinya melalui journaling atau kegiatan yang menuntut mereka untuk menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari dengan kata-kata mereka sendiri. Baik, terima kasih ya Ibu Vero dan Bu Roni. Baik, dari hasil video yang telah kita tonton bersama, saya ingin menanyakan pendapat teman-teman semua terkait jawaban-jawaban dari guru di SMA Negeri 51 Jakarta.
Nah, yang pertama, bagaimana sih tanggapan teman-teman semua terkait tujuan pembelajaran yang telah dijelaskan oleh guru tersebut? Apakah menurut teman-teman implementasinya di lapangan terkait desain pembelajaran sudah benar atau bagaimana? Silahkan berkomentar. Baiklah, izin menanggapi setelah kita nonton video tadi. Mengenai tujuan pembelajaran, ibunya sudah bilang yaitu untuk membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Selain itu juga untuk mengasah keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi, yang dimana keterampilan itu merupakan keterampilan abad 21. Jadi saya setuju dan sepemahaman oleh ibu gurunya yaitu mengenai apa tujuan pembelajaran. Dan juga saya akan menambahkan tujuan pembelajaran ini untuk peserta didik memahami kemana dan mengapa mereka akan mempelajari materi tersebut dan bisa kita eh, aplikasikan juga di kehidupan nyata. Mungkin itu masukan dari saya. Apakah ada masukan dari teman-teman berikutnya? Saya kembalikan lagi ke moderator yaitu Wanda. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian kepada Kak Dwita dan Kak Dita, apakah ada tambahan lain terkait tadi pembahasan tentang tujuan pembelajaran di lapangan yang telah kita lihat pada video? Menurut saya sudah sepakat dengan Kak Dwi Agusantia gitu. Jadi sudah sesuai juga dengan apa yang udah ditanggapi oleh guru yang tadi sudah diwawancara. Seperti itu, Kak. Hmm. Eh, Baik, saya cukupkan tanggapan untuk pertanyaan nomor satu terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah diimplementasikan oleh guru tersebut pada pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keinginan pengetahuan peserta didik terhadap materi seperti tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru tadi. Kemudian, gimana juga caranya peserta didik agar terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar serta pertanyaan penting terkait materi. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk menanggapi juga jawaban yang telah diberikan oleh guru pada video yang telah kita tonton sebelumnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas eh, pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingin tahuan terhadap materi berhubungan dengan tujuan pembelajaran sebelumnya karena untuk penyampaian materi ya untuk meningkatkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik, eh, guru itu sebaiknya menerapkan berbagai metode yang variatif dan interaktif. Saya juga setuju dengan pendapat dari Guru Pamong bahwasannya guru harus menciptakan beragam metode di mana peserta didik tidak merasa bosan dalam pembelajarannya dan pendekatan ini juga bertujuan agar peserta didik merasa terlibat secara aktif dalam pembelajaran, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Jadi tidak hanya menerima informasi saja, tapi mereka terlibat aktif. Nah, apa aja sih di antaranya pendekatan-pendekatan tersebut? Contohnya misalkan terdapat diskusi kelompok, di mana diskusi ini mendorong peserta didik untuk berbagi ide atau mempertahankan argumen dan belajar dari perspektif yang berbeda dari teman-temannya. Kemudian juga ada studi kasus di mana menggunakan contoh nyata agar peserta didik dapat menghubungkan teori dengan aplikasi di dunia nyata. Kemudian juga melalui pembelajaran berbasis proyek itu juga mengajak peserta didik untuk mengerjakan proyek yang membutuhkan penelitian, analisis, dan penyelesaian masalah secara mandiri maupun dalam kelompok. Selain itu, penggunaan teknologi dan multimedia juga mendukung
pembelajaran agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Contohnya menggunakan video interaktif, simulasi, atau permainan edukatif untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Nah, tujuan ini agar pembelajaran itu relevan dengan peserta didik, juga peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Apakah ada tanggapan lainnya atau ada tambahan? Baiklah, terima kasih atas tanggapan dari Kak Dwita. Mungkin saya izin menyampaikan tadi terkait tentang keinginan atau minat peserta didik di awal pembelajaran itu bisa ditambahkan dengan mungkin pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan permasalahan kontekstual di sekitar peserta didik terkait materi yang akan disampaikan. Nah, setelah pertanyaan pemantik yang sesuai dengan konteks yang akan diajarkan, mungkin nanti ada keinginan atau minat dari peserta didik, lalu dilanjutkan dengan mungkin diskusi kelompok atau tadi yang sudah dibilang yaitu pembelajaran proyek ya berbasis proyek dan juga mungkin melibatkan teknologi-teknologi yang ada agar peserta didik tidak bosan. Mungkin itu saja tanggapan dan tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi mungkin ke moderator atau ke teman-teman yang akan ingin menyampaikan tanggapan lainnya. Terima kasih. Nah, dari jawaban teman-teman tadi, saya menangkap bahwa, nah, caranya itu adalah dengan melakukan eksplorasi terhadap peserta didik ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nah, gimana sih tanggapan teman-teman? Baik, Kak Wanda, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Tadi kan terkait bagaimana cara untuk memandu peserta didik memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Salah satu caranya yaitu dengan refleksi, karena refleksi merupakan bagian penting dari pembelajaran agar peserta didik dapat meninjau kembali dan meningkatkan pemahaman mereka. Nah, strategi yang dilakukan oleh guru itu menggunakan diskusi, terus journaling, self-assessment, juga penugasan revisi, ada simulasi, dan role playing. Nah, menurut saya, dengan diskusi reflektif itu bisa menggunakan sesi diskusi kelompok ataupun individu, serta peserta didik diajak untuk mengevaluasi kembali konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya juga bisa menggunakan journaling, itu peserta didik diminta untuk menulis jurnal reflektif agar mengetahui tentang apa yang mereka telah pelajari, bagaimana mereka memahaminya, serta bagaimana penerapan dalam kehidupan nyata. Juga ada self-assessment dan peer assessment, itu juga bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai pemahaman mereka sendiri, maupun memberikan umpan balik kepada teman sejawatnya. Terus juga ada penugasan revisi, di mana peserta didik itu diberikan kesempatan untuk merevisi tugas yang telah dia kerjakan untuk menjelaskan kembali suatu konsep dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya juga ada simulasi dan role playing, itu juga bisa meminta peserta didik untuk memainkan peran supaya lebih memahami tentang konteks suatu situasi dan bisa dianalisis oleh peserta didik tersebut. Seperti itu, Kak. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Nah, baik dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau belum ada, saya ingin membahas berarti tadi penjelasan yang diberikan oleh Kak Dita adalah tentang eh, reading, revisit, atau revise. Jadi kita mengkaji kembali pemahaman-pemahaman peserta didik itu terkait ide-ide penting yang telah didapatkan. Nah, kemudian setelah kita melakukan itu, saya ingin menambahi ya, setelah kita melakukan rating tadi, kita bisa melakukan evaluate atau dan exhibit. Jadi di sini setelah melakukan evaluasi diri, kita bisa
memberikan umpan balik terhadap peserta didik itu. Nah, ini adalah tindakan setelah kita melakukan refleksi, istilahnya begitu ya. Nah, kemudian dari hasil umpan balik kita itu, hal tersebut dapat mendorong peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran mereka, di mana peserta didik mengetahui kekurangan, dia berproses dalam belajar, hal yang harus diperbaiki, dan eh, pengetahuan yang harus dia tingkatkan kembali. Oke, baik. Terkait rating dan evaluate, sudah saya cukupkan sampai di situ. Selanjutnya kita lanjutkan kepada tailor to student, di mana eh, gimana sih mengakomodasi berbagai kebutuhan, perkembangan, gaya belajar, serta pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuannya. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman semua terhadap tahapan ini? Baik, mungkin saya menambahkan terkait tahapan yang ini ya, terkait dengan tahapan bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik. Betul seperti itu ya, kawan. Ya, mungkin dari peserta didik tersebut memiliki eh, beragam beragam karakteristik, juga kebutuhan belajarnya ya. Beda-beda masing-masing peserta didik. Nah, tugas guru adalah mengakomodasi kebutuhan perkembangan tersebut, mulai dari gaya belajarnya, pengetahuannya, kemudian juga minatnya. Nah, itu dapat dilakukan dengan membedakan instruksi pembelajaran. Misalkan dari gaya belajar sendiri itu terdapat peserta didik yang lebih cenderung ke arah visual, berarti mereka akan lebih bisa belajar itu menggunakan, misalkan menggunakan PPT yang tampilannya menarik. Begitupun dengan yang auditori dan kinestetik, berarti guru harus mengakomodasi seluruhnya agar tujuan pembelajaran tercapai pada setiap kebutuhan peserta didik. Kemudian juga misalkan saya memberikan berbagai pilihan aktivitas atau materi yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, baik itu melalui video, bacaan, diskusi, atau proyek praktis. Saya juga bisa memastikan bahwa setiap peserta didik diberi kesempatan untuk maju sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Jadi, tidak hanya yang pintar-pintar saja, tetapi pembelajaran itu mengakomodasi semuanya. Jadi tidak ada kesenjangan antara si peserta didik yang pintar dan juga yang masih butuh bimbingan. Jadi seluruhnya itu terakomodasi. Contohnya mungkin bisa menggunakan pendekatan TARL ya teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari. Eh, Mungkin itu aja yang bisa saya tanggapi. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada tambahan terkait dengan akomodasi berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Baiklah, terima kasih kepada Kak Dwita yang sudah menanggapi. Saya izin menambahkan atau menanggapi ulang tentang Tyler and personalize atau mengakomodasi peserta didik. Saya setuju dengan dan tanggapan dari Kak Dwita, yaitu dikarenakan peserta didik memiliki berbagai karakteristik di dalam kelas, mulai dari minat, gaya belajar, dan kebutuhan perkembangan setiap individu. Bisa juga tadi eh, dengan pendekatan TRL, yaitu agar peserta didik merasa diayomi, dan juga menurut saya eh, semua itu harus tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah kita bahas di awal agar memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran dan mengakibatkan pembelajaran yang inklusif. Mungkin itu saja dari saya. Baik, jawaban yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, setelah kita
mengetahui gimana nih dan kita sudah menelusuri mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik, baik itu dari perkembangannya, gaya belajarnya, atau minat dan pengetahuan dia yang sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa nih mengorganize pengalaman belajar gimana sih yang paling baik sehingga eh, bisa memperdalam dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman terkait hal tersebut? Baik, izin menanggapi ya Kak, untuk bagaimana cara pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mempertimbangkan dalam memperdalam pemahaman peserta didik. Pada abad ke-21 ini, potensi menurut saya itu seperti rasa ingin tahu dan berpikir kritis itu sangat penting untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itu, guru juga harus merancang pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dalam konteks pembelajaran matematika, bisa menggunakan model pembelajaran PBL, terus project based learning, juga inquiry atau discovery learning. Ini bisa diterapkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis siswa. Sebagai contoh juga dalam pembelajaran matematika, guru dapat mengintegrasikan model pembelajaran berbasis proyek ini dalam perhitungan matematika di kehidupan nyata. Misalnya, peserta didik bisa diminta untuk memelihara hewan ternak atau menghitung biaya pakan, pertumbuhan berat badan hewan, atau mungkin dari pertumbuhan berat badan dirinya sendiri juga, atau kayak permasalahan-permasalahan lainnya yang ada di sekitar peserta didik. Terus juga dengan cara ini, peserta didik itu tidak hanya mempelajari konsep perhitungan, tetapi juga mengembangkan keterampilannya dalam menganalisis data, pemecahan masalah, juga dapat mengambil keputusan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya kembalikan ke Kawanda atau ke teman-teman yang ingin menambahkan. Oke, saya pikir sudah eh, satu pendapat ya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan terkait diskusi kita. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang dirancang oleh guru pada pengimplementasiannya dalam pembelajaran. Nah, sudah tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru tersebut sudah sesuai dengan kriteria pembelajaran abad 21, yaitu peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan dapat berkolaborasi. Nah, pendekatan dalam penyampaian materi tersebut sudah dilakukan dengan metode yang variatif, interaktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, serta pembelajaran berbasis proyek. Nah, adapun cara untuk mengeksplorasi ide-ide besarnya yaitu dengan cara eksperimen, diskusi dalam mendorong pemikiran mendalam, inquiry atau dengan melakukan penelitian. Nah, setelah melakukan eksplorasi ini, kemudian peserta didik akan diarahkan untuk merefleksikan pengalamannya. Nah, seperti memberikan tugas evaluasi, kemudian meninjau kembali konsep yang telah dipelajari, atau dengan melakukan diskusi juga. Kemudian setelah dilakukannya refleksi, peserta didik akan diarahkan untuk mengevaluasi dirinya. Nah, eh, di tahap ini, guru memberikan umpan balik konstruktif agar peserta didik dapat lebih termotivasi lagi untuk merefleksikan kemajuan yang mereka miliki. Nah, kemudian hal-hal tersebut itu dilakukan dengan menyesuaikan metode dengan gaya belajar, minat, dan pengetahuan sebelumnya peserta didik sambil tetap menjaga tujuan pembelajaran. Nah, hal sebelumnya itu berhasil dikarenakan oleh penyesuaian metode gaya belajar tersebut. Nah, salah satu pengalaman belajar yang efektif selama pembelajaran yang telah dilakukan itu, yaitu dengan
membuat atau menyajikan permasalahan kepada peserta didik yang berhubungan dengan masalah nyata atau aplikasi konsep konteks kehidupan nyatanya, sehingga peserta didik lebih memahami materi dan lebih terlibat dalam pembelajaran. Baik, itu saja hasil dari diskusi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya dan teman-teman meminta maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, wabarakatuh. Luar biasa.